Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya mengenai pengaruh kompetensi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi di PT Honors Industri Kota Bogor. Pembimbing satu saya itu Profesor Dr. R.D. Tuti Sariwalan MSI. Pembimbing kedua saya itu Bapak Dr. Agung Wahyu Handaru STMM. Saya sendiri Nisbiani Syakbaniyah. Selanjutnya, bab satu ada pendahuluan, latar belakang. Kinerja berkaitan dengan hasil akhir yang didapatkan dari tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan, di mana ukuran kinerja yang dihasilkan dari berbagai indikator, baik pada sisi kualitas yang dihasilkan, kuantitas, hasil, tanggung jawab, dan inovasi yang diberikan dalam mencapai tujuan tersebut yang diberikan. Setiap pekerja mempunyai kemampuan berdasarkan pada pengetahuan keterampilan, kompetensi yang disesuaikan dengan pekerjaannya, motivasi kerja, dan kepuasan kerja, serta mempunyai kepribadian, sikap, dan perilaku yang dapat mempengaruhi kinerjanya di bawah 2019. Sehingga kinerja erat kaitannya dengan kompetensi kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja. Namun, akhir-akhir ini PT Honors Industri mengalami penurunan kinerja. Di sini dapat terlihat bahwa capaian kinerja bagian produksi PT Honors Industri bahwa tahun 2020 itu mencapai 95%, kemudian naik pada tahun 2021 sam- sam- mencapai 97%, kemudian mengalami penurunan eh, 4,5% itu menjadi 93,5%, kemudian mengalami penurunan juga pada tahun 2023 itu menjadi 89%. Artinya bahwa kinerja dalam eh, bagian produksi di PT Honors ini mengalami penurunan sehingga dapat didedikasikan bahwa ternyata kinerjanya kurang baik itu ternyata memang dari kompetensinya, kemudian dari disiplin kerjanya, serta kepuasan kerjanya yang masih kurang. Selanjutnya dapat dilihat bahwa penyebab rendahnya kompetensi kerja adalah rendahnya knowledge atau pengetahuan soal seseorang. Tore et al. Tahun 2022. Tingkat pendidikan karyawan bagian produksi rata-rata di jenjang SMA atau SMK sebesar 90,6%. Namun, bukan lulusan dari teknik serta masih ada karyawan yang rendah pendidikannya itu SMP sebesar 7% dan SD sebesar 1,6%. Sehingga menunjukkan bahwa hasil survei menunjukkan rata-rata 69% karyawan memiliki kompetensi yang masih rendah. Ya, jadi memang salah satu kompetensi ini dapat dilihat dari pengetahuannya. Kemudian, kompetensi kerja yang paling rendah itu pada karyawan yang tidak mampu menganalisis dan mendesain dalam produksi, yaitu mencapai 82%. Kemudian untuk mengatasi rendahnya karyawan di sini, rendahnya pengetahuan karyawan di sini, maka PT Honors Industri ini melakukan pelatihan karyawan pada tahun 2021 sampai 2023. Namun dapat dilihat pada tabel berikut ini bahwa jenis pelatihannya itu tidak terjurus gitu ya, tidak terkonsentrasi terhadap karyawan bagian produksi. Hanya eh, jenis pelatihannya masih umum gitu. Kemudian durasinya hanya 1 hari, jumlah pesertanya 20 orang dari jumlah total karyawan bagian produksi itu 375%, 375 orang. Persentasenya pada tahun 2021 hanya diikuti oleh 5%. Pada tahun 2022 itu persentasenya hanya 8%. Jadi hanya yang mengikuti karyawan bagian produksi yang mengikuti pelatihan ini hanya 8%. Kemudian pada tahun 2023, jenis pelatihannya kesehatan dan keselamatan kerja, durasinya itu hanya 1 hari. Jumlah peserta yang mengikuti itu yaitu 15 orang dari jumlah karyawan 374 orang atau 4%. Ya, artinya bahwa jenis pelatihannya masih umum, kemudian durasinya hanya 1 hari, dan jumlah pesertanya hanya sedikit yang mengikuti, hingga tidak bisa meningkatkan kompetensi karyawannya karena hanya beberapa orang saja. Kemudian eh, kinerja dapat rendah karena disiplin kerjanya yang masih rendah. Dapat dilihat bahwa dari tabel tersebut, tabel T1.2, tingkat kehadiran karyawan tahun 2023, di sini rata-ratanya hanya mencapai 95%. Sedangkan
target dari perusahaan itu mencapai kehadiran 99%, artinya tidak tercapai 4%. Di sini menurut Clipo tahun 2002 bahwa apabila presentasi tingkat absensi 0% sampai 2%, maka dinyatakan masih baik. Jika 3% hingga 10%, maka absensi termasuk tinggi. Artinya karyawan belum disiplin dalam bekerja. Di sini dapat lihat bahwa 4% berarti karyawan belum disiplin dalam bekerja. Kemudian, oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang dilakukan dari penelitian ini ada yang pertama, apakah kompetensi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang keempat, apakah kompetensi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja? Yang kelima, apakah disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja? Yang keenam, apakah kompetensi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi? Yang ketujuh, apakah disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi? Kemudian, tujuan dari penelitian ini, yang pertama itu untuk menganalisis dan menjelaskan tentang pengaruh kompetensi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk menganalisis dan menjelaskan tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk menganalisis dan menjelaskan tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, untuk menganalisis dan menjelaskan tentang pengaruh kompetensi kerja terhadap kepuasan kerja. Yang kelima, untuk menganalisis dan menjelaskan tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja. Yang keenam, untuk menganalisis dan menjelaskan tentang pengaruh kompetensi kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisis dan menjelaskan tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Kemudian, adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama itu untuk manfaat teoritis. Manfaat teoritis diharapkan dapat menambah wawasan baru atau perkembangan ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia tentang kinerja. Yang kedua, ada manfaat praktis. Nah, manfaat ini diharapkan dapat menjadi sarana dan penerapan ilmu dan teori yang diperoleh dalam mengembangkan konsep-konsep perilaku sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan pada suatu perusahaan. Selanjutnya ada bab 2 itu kajian teori. Yang pertama mengenai kinerja. Kinerja menurut Wartono dan Surdayana tahun 2020 bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai anggota organisasi yang mencerminkan adanya keberhasilan dan melaksanakan tugas yang diterimanya. Indikator kinerja karyawan yaitu kualitas, kuantitas, dan efektivitas. Kemudian yang kedua, ada kompetensi. Kompetensi kerja merupakan sumber daya utama merujuk pada modal manusia dalam organisasi dan dibentuk dari kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu yang terkait dengan pekerjaan. Indikatornya yaitu keahlian teknis, pengetahuan operasional, dan keterampilan komunikasi menurut Bischoff dos Santos dan De Oliveira tahun 2020. Kemudian mengenai disiplin kerja sangat diperlukan oleh setiap pegawai yang merupakan sarana untuk melatih kepribadian pegawai agar selalu menunjukkan kinerja yang baik, perilaku dan pola hidup yang baik. Indikator disiplin kerja yaitu kehadiran, taat peraturan, dan tepat waktu menurut Edward et al. Tahun 2023. Kemudian ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu kondisi psikologis menyenangkan yang dirasakan pekerja atau karyawan dalam suatu lingkungan kerja atau peranannya dalam organisasi dan kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Indikator kepuasan kerja itu pimpinan, rekan kerja, dan upah menurut Bahmi Oskoy dan Fernberg tahun 2023. Mohon maaf, 2022. Selanjutnya, ini adalah penelitian yang relevan yang sesuai dengan penelitian saya, yaitu ada 27 penelitian yang dengan hasil bahwa baik itu kompetensi maupun disiplin kerja dan ataupun kepuasan kerja itu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Ya, kemudian ini adalah kerangka teori dan pengembangan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan yang dapat dilihat dari tabel yang tadi. Yang kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, berdasarkan penelitian dilakukan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian, berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Dan yang terakhir, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja melalui kepuasan kerja mendapatkan hasil bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Selanjutnya, dari teori di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama ada hipotesis satu, kompetensi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis tiga, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis empat, potensi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis 5, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis 6, kompetensi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja melalui kepuasan kerja. Kemudian yang ketujuh, hipotesis yang ketujuh, kompetensi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja melalui kepuasan kerja. Berikut ini adalah konstelasi pengaruh antar variabel. Variabel bebas atau independent variable atau variabel X adalah variabel yang memungkinkan atau menyebabkan atau mempengaruhi atau berefek pada outcome threshold tahun 2016. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kompetensi sebagai X1, kemudian disiplin kerja sebagai X2, kepuasan kerja sebagai X3. Kemudian variabel terikat atau independent variable adalah variabel akibat tergantung pada variabel-variabel bebas. Variabel-variabel terikat ini merupakan outcome atau hasil dari pengaruh variabel-variabel bebas. Peristiwa tahun 2016. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kinerja karyawan sebagai variabel Y. Kemudian variabel mediasi atau independent variable adalah variabel sebagai perantara pada variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel mediasi dalam penelitian ini yaitu kepuasan kerja sebagai variabel mediasinya atau variabel Z. Di sini ada gambarnya, gambar 2.1 konstelasi penelitian. Selanjutnya bab 3 penelitian bahwa penelitian ini objek penelitian ini dilakukan di PT Hendus Industri yang terletak di Jalan Raya Sukabumi, kilometer 2, RT 01, RW 1, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan selama 5 bulan, dimulai dari bulan Juni sampai dengan Oktober tahun 2024. Kemudian desain penelitian yang dilakukan, metode penelitian yang dilakukan ini adalah metode kuantitatif, pendekatan kuantitatif menurut Sipman dan Kanu tahun 2012, bahwa pendekatan kuantitatif adalah berkaitan dengan metode pengumpulan data, desain sampel, dan instruksi instrumen kumpulan data. Dari jenis data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif dominan yang diolah berupa angka-angka menurut sekarang 2014. Kemudian instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan kepada sampel dari populasi yang telah ditentukan. Kemudian penelitian asosiatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Kemudian populasi yang sampel dalam penelitian ini menggunakan menggunakan rumus Swafin atau Yamane ya, karena mendapatkan hasil sama rumusnya dengan hasil total yaitu 193,2 yang dibuatkan menjadi 193 responden dalam penelitian ini. Selanjutnya, di sini ada pengembangan instrumen. Yang pertama di kinerja karyawan. Definisi konseptualnya, kinerja didefinisikan sebagai hasil dari pekerjaan seseorang baik kualitas maupun kuantitas secara keseluruhan selama periode tertentu yang mendukung tujuan dari perusahaan. Kemudian isi instrumen variabel kinerja, dimensinya ada kualitas, kuantitas, efektivitas. Untuk indikatornya, yang pertama menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitasnya. Yang kedua menghasilkan barang sesuai dengan SOP. Berarti pertanyaannya 1-2, sumbernya itu Harwina tahun 2022, Wartono dan Sudayana tahun 2020, dan juga Ferdinandus. Ya, untuk yang kedua dari yang kualitas, itu ada menghasilkan barang
Itu butir pertanyaan nomor 3, Ferdinandus. Kemudian kuantitas, indikatornya adalah mampu menghasilkan sesuai dengan target. Yang keduanya, mampu menghasilkan jumlah dengan siklus. Sumbernya dari Harwina tahun 2022 dan Tupti dan Arif tahun 2020. Kemudian ada efektivitas. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan teknologi. Yang kedua, tingkat penggunaan bahan baku. Itu sumbernya dari Kasmir tahun 2019. Kemudian mengenai kompetensi, definisi konseptual, kompetensi kerja didefinisikan sebagai suatu kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan guna mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Pada bagian produksi, memerlukan keterampilan berupa keahlian teknis, pengetahuan operasional, dan keterampilan komunikasi. Kemudian kisi-kisi instrumen variabel kompetensi, yang pertama ada keahlian teknis, yang kedua pengetahuan operasional, yang ketiga keterampilan komunikasi. Untuk yang indikator yang keahlian teknis, yang pertama keahlian yang berkaitan dengan berbagai tindakan seperti analisis, desain, perencanaan, implementasi, pengendalian, dan perbaikan. Sumbernya dari Dos Santos et al. Tahun 2017. Kemudian yang kedua, pengetahuan operasional, memiliki pengetahuan terkait literasi teknis dan literasi TIK. Yang kedua, memiliki pengetahuan inovasi dan kreativitas. Sumbernya Jerman et al. Tahun 2020. Kemudian dimensi yang ketiga, keterampilan komunikasi. Yang pertama, indikatornya melibatkan kemampuan mendengarkan secara efektif. Yang kedua, memiliki keterampilan komunikasi lisan dan tertulis yang kuat. Sumbernya dari Biskup Dos Santos dan De Oliveira tahun 2020. Kemudian, mengenai disiplin kerja, definisi konseptualnya adalah diartikan sebagai perilaku atau sikap seseorang untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan peraturan di dalam perusahaan, baik terus secara, maupun tidak terus secara sukarela. Kisi-kisi instrumen variabel disiplin kerja yang pertama ada kehadiran, kedua taat peraturan, ketiga tepat waktu. Untuk indikatornya, yang pertama frekuensi kehadiran yang tinggi. Yang kedua rendahnya tingkat ketidakhadiran. Sumbernya dari Edward et al. Tahun 2023. Kemudian yang kedua taat peraturan. Taat pada peraturan yang berlaku, yang indikator yang keduanya adalah mengikuti perintah atasan. Sumbernya dari Rahmania et al. Tahun 2022, Windy dan Sundari tahun 2021. Kemudian dimensi yang ketiganya adalah tepat waktu. Indikator yang pertamanya adalah datang ke tempat kerja tepat waktu. Yang kedua, mampu melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu. Sumbernya adalah Rahayu dan Dahlia tahun 2023. Kemudian Ubaidillah et al. Tahun 2023. Kemudian ada kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja, definisi konseptualnya adalah dapat didefinisikan sebagai suatu perasaan yang menyenangkan bagi seseorang atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga adanya motivasi dalam dirinya dalam bekerja. Kisi-kisi instrumen variabel kepuasan kerja, yang pertama ada pimpinan, kedua rekan kerja, ketiga upah. Indikator pimpinan memiliki atasan yang menyenangkan. Yang kedua, atasan yang ikut berpartisipasi dalam pekerjaan. Yang ketiga, kemudian mengenai rekan kerja, indikatornya adalah memiliki rekan kerja yang selalu mendukung dalam pekerjaan. Yang kedua, memiliki rekan kerja yang menyenangkan. Untuk dimensi yang ketiga itu ada upah, indikatornya mendapatkan upah yang mampu memenuhi kebutuhan, mendapatkan upah secara adil. Ya, untuk indikator yang pertama sumbernya dari Trivinta, Rini et al. Untuk indikator untuk dimensi yang kedua sumbernya dari Bani Oski dan Fernberg. Kemudian dimensi yang ketiga upah itu sumbernya dari Roni dan Maria tahun 2020 dan Marhayani tahun 2019. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan studi pustaka, literatur yang diperoleh dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang terkait dengan pokok masalah yang diteliti. Kemudian melakukan studi lapangan, melakukan wawancara, pengamatan, dan menyebarkan kuesioner sebagai instrumen dalam penelitian ini. Kemudian pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala Likert dengan skor 5 poin, yaitu tabel skala Likertnya untuk jawaban sangat setuju itu 5, skor setuju 4, skor ragu-ragu 3, skor tidak setuju 2, skor sangat tidak setuju itu 1. Teknik analisis data. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software Smart PLS 321. Teknik analisis yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu ada analisa outer model. Yang pertama melakukan analisa convergent validity dengan ukuran bahwa ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi kurang dari 0, mohon maaf, lebih dari 0,7 dengan konstruk yang diinginkan yang diukur. Kemudian B. Diskriminan validity jika berkorelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut metode lain untuk menilai diskriminan validity itu dengan membandingkan nilai correct root of average variance extracted atau AV. Nilai AV ini baik jika memiliki nilai lebih besar dari 0,50 menurut Gojali tahun 2018. Kemudian melakukan analisa composite reliability
Apabila nilai yang dicapai adalah lebih besar dari 0,7, maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Kemudian, yang D, uji konstruk bisa diukur menggunakan koliniaritas indikator dengan skor Shift-nya kurang dari 5. Jika di atas 5, maka mengindikasi terhadap nilai multikolinialitas. Multikoliniaritas. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisa intermodel nilai R square, nilai R square 0,75 diidentifikasikan sebagai pengaruh laten independen terhadap variabel laten dependen itu besar. Yang kedua, nilai R square 0,50 diidentifikasikan pengaruh laten terhadap independen terhadap variabel laten dependen sedang atau menengah. Yang ketiga, nilai R square 0,25 diidentifikasi pengaruh laten independen terhadap variabel laten dependen itu kecil. Kemudian nilai GOF atau Goodness of Fit itu menurut Gojali tahun 2018 model dikatakan fit jika memiliki SRMR itu lebih kecil 0,10. Sedangkan jika nilai NFV-nya itu semakin mendekati 1, maka semakin baik atau semakin fit. Kemudian ada pengajuan hipotesis atau analisis direct effect paruh langsung, yaitu dengan menganalisis pet koefisien atau koefisien jalur di mana jika nilai pet koefisien adalah positif, maka pengaruh suatu variabel dependen terhadap variabel dependen adalah searah. Yang kedua, jika nilai pet koefisien negatif, maka pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen adalah berlawanan. Kemudian nilai profitabilitas atau signifikan atau p-value. Jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka pengaruh terhadap variabel signifikan. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka pengaruh terhadap variabel tidak signifikan. Analisis direct effect atau pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung ini dapat dilihat dari hasil bootstrapping atau kolom spesifik direct effect dengan mengetahui tujuan bagaimana peran variabel intervenen mempengaruhi variabel dependen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, bab 4 hasil dan pembahasan. Eh, ada deskripsi unit yang dianalisis. Unit analisis penelitian ini dilakukan PT Nus Industri Kota Bogor. Sejarahnya, berdirinya perusahaan ini dimulai pada tahun 1960. Awalnya usaha ini dirintis oleh Bapak Otj Honoris tahun 1922 sampai 1981 dengan membuka jasa foto keliling di kawasan Pasar Baru dan jasa cuci cat. Pada tahun 1902, seiring banyaknya produksi dan kurangnya kapasitas, maka berdirilah anak perusahaan Petronas Industri CW Kota Bogor yang dimulai dengan pembangunan pabrik produksi lensa optikal pertama di Indonesia, lalu menyusul produksi perakitan meter SMC, hingga yang terkini adalah perakitan lampu hemat energi LHE dan LED dan menggunakan merek dalam negeri yaitu Hori. Kemudian deskripsi karakteristik responden, ternyata di sana kebanyakan berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 65,3%. Usianya rata-rata 21 sampai 30 tahun dengan persentase 33,7%. Kemudian tingkat pendidikannya rata-rata SMA 88%, lama bekerja 0,3 tahun yaitu persentasenya 26,9%. Kemudian deskripsi variabel penelitian dapat dilihat bahwa untuk deskripsi data kinerja karyawan eh untuk rata-ratanya adalah 3,97. Rata-rata per indikator untuk yang paling tinggi adalah eh, mengenai saya mampu menggunakan teknologi dalam bekerja. Yang kedua, saya mampu memecahkan masalah dengan tepat menggunakan teknologi. Kemudian yang ketiga, saya mampu mengoptimalkan fasilitas yang ada. Artinya bahwa kinerja di sana mengenai kemampuan dalam menggunakan teknologi, kemampuan dalam memecahkan masalah menggunakan teknologi, dan juga optimal dalam fasilitas yang ada itu sudah baik. Namun yang perlu ditingkatkan adalah pada bagian eh, beban mengenai kuantitasnya. Ternyata di sana karyawan belum mencapai target dalam bekerja. Ya, dapat lihat di sini ternyata yang paling rendah itu 3,94 rata-rata per indikator untuk bagian yang kuantitas, bahwa kurangnya karyawan dalam menghasilkan produksi. Kemudian hasil kerjanya tidak sesuai dengan jumlah yang ditargetkan dan juga hasil kerja tidak melebihi dari target. Kemudian untuk deskripsi data kompetensi kerja dapat dilihat untuk rata-ratanya adalah 4,13. Untuk rata-rata tertinggi itu pada poin yang indikator yang pertama dengan isian pernyataan adalah saya mampu menganalisis dan mendesain dalam produksi.
Kemudian yang kedua, saya mampu melakukan perencanaan dan mengimplementasikan dalam produksi. Yang ketiga, saya mampu mengendalikan dan melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan dalam produksi. Artinya bahwa mereka sudah tinggi, sudah mampu untuk mencapai eh, analisisnya sudah bisa, desainnya sudah bisa, produksinya sudah cukup bagus. Kemudian juga sudah mengenai perencanaannya dan mengimplementasikannya sudah sesuai dan serta melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan mereka sudah mampu. Namun ternyata untuk rata-rata terendahnya itu pada bagian indikator yang ketiga, yaitu terdiri dari saya mampu mendengarkan secara efektif dalam bekerja. Saya memiliki keterampilan komunikasi secara lisan. Kemudian saya memiliki keterampilan komunikasi secara tertulis. Ternyata dalam segi skill komunikasi mereka masih rendah sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam bekerja. Kemudian deskripsi data disiplin kerja untuk data disiplin kerja mendapatkan rata-rata 4,02. Untuk tertinggi itu pada indikator yang kedua, itu saya taat pada peraturan yang sudah yang ada di perusahaan. Yang kedua, saya tidak pernah melanggar peraturan. Artinya mereka sudah taat pada peraturan dan sudah mengikuti aturan yang ada dan tidak pernah melanggarnya. Namun ternyata untuk rata-rata terendahnya itu 3,95 itu pada indikator yang pertama mengenai kehadiran. Karena kehadirannya mereka tidak kurangnya full masuk dalam bekerja, terkadang sering lembur dan terkadang izin untuk masuk bekerja. Kemudian untuk data kompetensi untuk data kemampuan untuk kepuasan kerja ya, mohon maaf ini adalah deskripsi data kepuasan kerja. Untuk data kepuasan kerja yang pertama itu rata-rata tertingginya adalah untuk rata-rata keseluruhan untuk kepuasan kerja itu 4,00. Rata-rata tertingginya itu pada indikator yang kedua bahwa rekan kerja saya mendukung dalam pekerjaannya. Artinya mereka dengan rekan kerja sudah saling mendukung, saling memotivasi, saling menyemangati dalam bekerja. Yang kedua, saya memiliki rekan kerja yang menyenangkan. Artinya mereka memang sanggup untuk saling menyenangkan dan bertahan untuk di perusahaan. Namun ternyata mereka memiliki rata-rata indikatornya adalah pada poin yang pertama bahwa mereka kurangnya memiliki atasan yang menyenangkan. Atasan tidak kurangnya membantu atau mendukung dalam bekerja. Kemudian eh, saat ada masalah, atasan kurangnya membantu menyelesaikan pekerjaan mereka. Jadi memang di sini atasan yang rendah untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung pekerjaan karyawan. Selanjutnya, analisis dari statistik data bahwa pengujian outer model di sini ada nilai convergent validity. Ini melakukan dua tahapan. Untuk tahap yang pertama, dapat loading faktor tahap pertama ternyata di sini ada beberapa nilai yang seharusnya kan memang harus di atas 0,7. Namun di sini masih ada poin-poin yang di bawah 0,7 hingga akhirnya penelitian ini melakukan tahap yang kedua dengan hasil bahwa semua indikator, semua item-item ini mendapatkan nilai lebih dari 0,7. Begitu. Kemudian, untuk diskriminan validity atau nilai AV baik jika memiliki nilai lebih besar dari 0,5. Nah, di sini diskriminan validity-nya, AV value-nya 0,660 untuk kompetensi kerja. Kemudian berarti artinya nilainya baik gitu ya. Kemudian disiplin kerjanya 0,690 termasuk tergolong baik. Kemudian untuk kepuasan kerjanya itu X3 dan Z itu 0,72 lebih dari 0,50. Kemudian kinerja karyawannya 0,712 artinya lebih dari 0,50 artinya bahwa discriminant validity aman begitu ya. Kemudian untuk composite reliability apabila nilai yang dicapai adalah lebih besar dari 0,7 maka dapat dikatakan bahwa konstruksi tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Match alpha merupakan uji reliabilitas yang dilakukan memperkuat hasil composite reliability yaitu suatu variabel dapat dinyatakan reliable apabila memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7. Dapat dilihat dari nilai composite reliability dan Cronbach alpha bahwa kompetensi kerja itu untuk composite reliability-nya adalah 0,951, artinya lebih besar dari 0,7. Kurang baca alpanya itu 942, itu lebih besar dari 0,70, artinya ya reliable. Kemudian untuk disiplin kerja, composite reliability-nya adalah 0,952 dengan syarat 0,70. Kemudian kurang baca alpanya 0,944 lebih besar dari 0,7, artinya reliable. Kemudian untuk kepuasan kerja itu 0,954. Kemudian kompleks apanya adalah 0,945.
lebih besar dari 0,7, artinya reliable. Yang keempat itu ada kinerja karyawan, komposisi reliable-nya adalah 0,957, syaratnya itu memenuhi syarat karena lebih dari 0,7. Kalau match alpha-nya itu 0,949, lebih besar dari 0,7 artinya reliable. Kemudian ada uji konstruk reflektif, diukur menggunakan colarity indicator dengan skor VIF kurang dari 5. Artinya di sini ternyata tidak terdapat multikolonialitas antar indikator karena semuanya ini adalah kurang dari 5. Selanjutnya ada nilai koefisien determinasi atau R-square. R-square adjusted variable kepuasan kerja adalah sebesar 0,601. Hal ini menunjukkan bahwa 60,1% kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh kompetensi kerja dan disiplin kerja, sedangkan sisanya 39,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian R-square adjusted variable karyawan Y sebesar 0,74. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan adalah sebesar 0,74. eh Artinya, menunjukkan 67,4% kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh kompetensi kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja. Sedangkan sisanya 32,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar dari penelitian ini. Kemudian mengenai hasil nilai dari Goodness of Fit, GOV-nya adalah menurut GOV 2018, model dikatakan fit jika nilai SRMR-nya itu lebih kecil dari 10. Kemudian sedangkan nilai NV-nya semakin mendekati ke satu maka semakin baik atau semakin fit. Dapat lihat untuk nilai SMR-nya itu 0,77, artinya nilai SRMR-nya lebih kecil dari 0,10. Kemudian nilai NF-nya itu 0,695, artinya nilai NFV mendekati 1 sehingga dapat dikatakan menurut penelitian ini sudah fit. Untuk nilai PET koefisien dan nilai p-value-nya dapat lihat bahwa nilai PET koefisien X1 terhadap Y itu 0,177 positif, yang berarti pengaruh kompetensi kerja terhadap kinerja karyawan searah. Kemudian p-value 0,036 lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa nilainya itu signifikan. Nilai PET koefisien X2 terhadap Y sebesar 0,251 positif, yang berarti pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan searah. Kemudian p-value-nya 0,036, lebih kecil dari 0,05. Artinya itu signifikan. Untuk nilai PET koefisien X3 terhadap Y sebesar 0,469 positif, yang berarti pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan searah. Kemudian p-value 0,001 lebih kecil dari 0,05, artinya signifikan. Nilai PET koefisien X1 terhadap X3 dan Z sebesar 0,27 0,237 artinya positif, yang berarti pengaruh kompetensi kerja terhadap kepuasan kerja searah. Kemudian p-value 0,009 lebih kecil dari 0,05, artinya signifikan. Kemudian nilai koefisien X2 terhadap Y, mohon maaf, terhadap X3 dan Z sebesar 0,579 positif, yang berarti pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja searah. Kemudian p-value-nya adalah 0,000, lebih kecil dari 0,05, artinya signifikan. Nilai PET koefisien X1 terhadap Y melalui X3 dan Z sebesar 0,111, itu artinya positif, yang berarti pengaruh positif kerja terhadap kinerja karena melalui kepuasan kerja adalah searah. Kemudian p-value-nya adalah 0,013, artinya lebih kecil dari 0,05, artinya signifikan. Kemudian nilai PET koefisien X2 terhadap Y melalui X3 atau Z sebesar 0,272, artinya positif, yang berarti pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja searah. Kemudian p-value-nya adalah 0,005, lebih kecil dari 0,05, itu signifikan. Pembahasan yang pertama mengenai pengaruh kompetensi kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Nus Industri Kota Bogor. Pada variabel kompetensi kerja, indikator keahlian teknis mendapatkan nilai tertinggi dari responden. Hal ini membuktikan bahwa karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya lebih efektif karena mampu menganalisis dan mendesain dalam proses produksi sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Kemudian, karyawan mampu melakukan perencanaan produksi yang bisa dilanjutkan dengan mengimplementasikannya sehingga menghasilkan produk sesuai dengan yang sudah direncanakan, serta di karyawan sudah mandiri bahkan bertanggung jawab atas kesalahan dilakukannya karena mampu melakukan perbaikan dan pengendalian dengan sendirinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wartanana Sudayana, Ubaidillah, Arwina, Subarina, and Hanes Redit, dan serta Dos Santos de Oliveira. Kemudian ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Nus Industri Kota Bogor. Pada variabel disiplin kerja, indikator taat peraturan mendapatkan nilai tertinggi dari responden.
Hal ini menunjukkan bahwa karyawan selama bekerja taat pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan sehingga proses produksi berjalan dengan lancar sesuai dengan diharapkan oleh perusahaan. Disertai dengan kemampuan karyawan untuk tidak melanggar aturan yang sudah dibuat. Hasil penelitian sejarah penelitian yang dilakukan oleh Tupti dan Raif Ferdinandus Narawati et al. Serta Andriani. Kemudian, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan teknis industri Kota Bogor. Pada variabel kepuasan kerja, indikator rekan kerja mendapatkan skor tertinggi dari responden. Hal ini membuktikan bahwa dalam bekerja, karena memiliki rekan kerja yang saling mendukung, memotivasi dalam bekerja, serta suasana pekerjaan menjadi nyaman, karena memiliki rekan kerja yang menyenangkan, sehingga bersemangat setiap kali mereka bekerja. Ini menjadikan kepuasan karyawan dalam bekerja meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuti N. Arif, Fernandus, Nerawati, Andriani, Nur Rahmat, Lestari, Trivinta, Rini, serta Badrianto dan Ehsan. Kemudian, pengaruh kompetensi kerja terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT Anus Industri Kota Bogor. Pada variabel kompetensi indikator, keahlian teknis mendapatkan nilai tertinggi dari responden. Hal ini membuktikan bahwa karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya lebih efektif karena mampu menghasilkan dan mendesain dan mendesain dalam proses produksi sesuai dengan yang diharapkan dan bisa dilanjutkan dengan mengimplementasikannya sehingga menghasilkan produk sesuai dengan yang sudah direncanakan serta karyawan sudah mandiri bahkan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya karena mau melakukan perbaikan dan pengendalian dengan sendirinya. Ini menjadikan karyawan memiliki rasa puas dalam bekerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryadi dan Nurasana, Nurrahma, Agustina, serta Nugraha et al. Kemudian, pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Pada PT Teknologi Industri Kota Bogor, pada variabel disiplin kerja indikator taat peraturan mendapatkan nilai tertinggi dari responden. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan selama bekerja taat pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan, sehingga proses produksi berjalan dengan lancar sesuai dengan diharapkan oleh perusahaan disertai dengan kemampuan karyawan untuk tidak melanggar aturan yang sudah dibuat. Taatnya karyawan pada peraturan ini menandakan bahwa karyawan memiliki kepuasan dalam bekerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Dahlia, Suprapti, dan Bahmani Oskin dan Frenberg. Kemudian, pengaruh kompetensi kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja pada karyawan PT Nandus Industri Kota Bogor. Pada variabel kompetensi, indikator keahlian teknis mendapatkan nilai tertinggi dari responden. Kemudian, pada variabel kepuasan kerja, indikator rekan kerja mendapatkan nilai skor tertinggi dari responden. Dengan demikian, hal ini menjadi saling mendukung di mana karyawan yang kompeten dalam menganalisis dan mendesain, melakukan perencanaan produksi dan mengimplementasikannya, bahkan melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan, disertai mendapatkan kepuasan kerja karena memiliki rekan kerja yang saling membantu dan menyenangkan dalam bekerja, membuat suasana pekerjaan menjadi nyaman dan akan mampu menopang peningkatan dalam kinerja karyawan. Hal ini, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, Roni dan Maria Marhayani dan Prashanto. Kemudian ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja pada karyawan PT Nus Industri Kota Bogor. Pada variabel disiplin kerja, indikator taat peraturan mendapatkan nilai tertinggi dari responden. Kemudian pada variabel kepuasan kerja, indikator rekan kerja mendapatkan skor tertinggi dari responden. Dengan demikian, hal ini mendukung di mana karyawan disiplin kerja sangat taat pada peraturan perusahaan disertai dengan mendapat kepuasan kerja, memiliki rekan kerja yang saling membantu dan menyenangkan, maka meningkatkan kinerja karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmania, Windy, dan Sundari, et. Kemudian ada bab 5, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya adalah secara langsung, kompetensi kerja dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan ya. Jadi baik eh, mendapatkan hasil bahwa kompetensi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Ya. Kemudian untuk secara tidak langsungnya, potensi kerja dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja pada PTNS Industri Kota Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa untuk yang secara tidak langsungnya, karena melalui variabel mediasi menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui
kepuasan kerja. Kemudian yang kedua, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Jadi memang baik secara langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki pengaruh positif dan juga signifikan. Kemudian untuk implikasinya, kinerja karyawan untuk implikasi ternyata di bagian yang paling tertinggi adalah efektivitas. Ya di sini bahwa mampu kemampuan karyawan dalam menggunakan teknologi, kemampuan karyawan dalam memecahkan masalah dengan cepat melalui teknologi mengoptimalkan fasilitas di sini mereka sudah tinggi, artinya mereka perusahaan bisa mempertahankan atau bisa meningkatkan kembali mengenai kemampuan karyawan dalam teknologinya, kemudian karyawan juga sudah bagus dalam mengoptimalkan fasilitas. Ya, jadi ini dapat dipertahankan oleh pihak perusahaan. Untuk kompetensi kerja, itu implikasinya mengenai keahlian teknis. Ternyata mereka kemampuan karyawan dalam menganalisis, mendesain, melakukan perencanaan produksi, dan mengimplementasikannya, serta kemampuan karyawan mengendalikan dan melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan, ini mendapatkan nilai tertinggi. Artinya, eh, kemampuan karyawan dalam menganalisis ini bisa tetap dipertahankan karena mereka tinggi ya untuk menganalisis dan mendesainnya. Kemudian pihak perusahaan bisa tetap dipertahankan mengenai kemampuan karyawan dalam mengendalikan dan melakukan perbaikan. Artinya pihak perusahaan sudah bagus untuk tetap mempertahankan kemampuan dari karyawannya jika karyawan melakukan kesalahan. Untuk disiplin kerja, taat pada peraturan, di sini perusahaan masih bisa mempertahankan peraturan yang sudah ada karena mereka sudah taat pada peraturan yang sudah dan yang berlaku karena mereka pun jarang untuk melakukan pelanggaran. Pada peraturan ini, kebijakan perusahaan yang sekarang bisa tetap ditegakkan ya atau bisa ditetapkan karena karyawan saat ini mematuhi segala peraturannya, tidak pernah melanggarnya, artinya kebijakan yang sudah dibuat sudah relevan. Kemudian kepuasan kerja, mengenai kepuasan kerja, rekan kerja ini menjadi implikasinya karena di bagian rekan kerja ini mendapatkan skor tertinggi. Rekan kerja saat ini harus dipertahankan ya, karena ternyata rekan kerja saat ini tuh saling menyenangkan, menghadirkan suasana yang nyaman, dan menciptakan adanya rekan kerja yang saling mendukung dalam pekerjaan. Artinya mereka puas dalam bekerja sehingga ini bisa tetap dipertahankan. Untuk rekomendasi atau saran, mohon maaf, untuk rekomendasi untuk PT Nurse Industri, bagian kinerja karyawan mengenai kuantitas, karena kuantitas di sini mereka kuantitasnya rendah gitu, karena maka pihak perusahaan harus memperhatikan kembali kendala yang dialami oleh karyawan dan memberikan pelatihan atau arahan atau pendampingan, karena mereka ternyata tidak mencapai target atau bahkan untuk melebihi target pun tidak bisa. Artinya pihak perusahaan harus memperhatikan kembali ya atau untuk melakukan pelatihan agar karyawan bisa mencapai target dalam produksi. Kemudian dalam kompetensi kerja, keterampilan komunikasi ini mendapatkan nilai terendah. Oleh karena itu, pihak perusahaan sebaiknya memberikan arahan atau bimbingan kepada karyawan secara menyampaikan informasi atau cara komunikasi yang baik agar bisa dipahami oleh semua karyawan di sini. Maka harus ikut serta ya pihak pimpinan membantu untuk melakukan arahan bimbingan cara komunikasi yang baik. Kemudian untuk disiplin kerja mengenai kehadiran, kehadiran ini ternyata perlu diperhatikan oleh perusahaan karena kehadiran karyawan, karyawan itu jarang atau sering tidak masuk bekerja ya. Kemudian di sini diberikannya batasan-batasan izin masuk kerja karena banyak yang izin tidak masuk kerja. Oleh karena itu, pihak perusahaan sebaiknya memberikan batasan izin tidak masuk bekerja itu berapa hari. Kemudian serta perusahaan memperhatikan juga sistem lembur untuk karyawan. Untuk kepuasan kerja itu mengenai pimpinan harus direkomendasikan harus bersikap menyenangkan agar terjalin solidaritas dengan para karyawan. Lagi sikap responsif atau memberikan dukungan atau motivasi serta perlu dilatih agar mampu membantu menyelesaikan masalah ketika karyawan melakukan kesalahan. Artinya di sini bahwa pimpinan harus direkomendasikan untuk pimpinan harus ikut terjun membantu karyawannya dalam memproduksi gitu ya, mengarahkan agar terjadi solidaritas, kemudian pimpinan itu harus responsif ya, pimpinan harus memberikan dukungan dan motivasi sehingga karyawan puas dalam bekerja. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, karena penelitian ini hanya menggunakan tiga variable X, kemudian bisa menggunakan variabel lain seperti pengembangan karir, gaya kepemimpinan yang berpengaruh terhadap kinerja. Karena ini menurut Sulu et al. Ini pengembangan karir dan gaya kepemimpinan ini bisa berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Tahu seperti motivasi, budaya kerja, dan kompensasi seperti penelitian yang dilakukan oleh Astuti et al. Ternyata menurut Astuti et al. Ini motivasi, budaya kerja, dan kompensasi ini bisa
eh, meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian, rekomendasi penelitian selanjutnya sebaiknya sampelnya lebih luas, karena dalam penelitian ini menggunakan satu unit analisis saja. Kemudian referensinya mungkin lebih dibanyakan lagi. Kemudian keterbatasan dari penelitian ini adalah hanya terdapat dua variabel independen terhadap dari kompetensi kerja dan disiplin kerja serta satu variabel mediasi yaitu kepuasan kerja. Masih banyak variabel independen lainnya yang dapat diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan ataupun memang pengaruh mediasinya yang dapat menggunakan dengan yang lain. Kemudian, keterbatasan lainnya adalah penelitian ini data yang dihasilkan hanya dari instrumen kuesioner yang didasarkan pada persepsi jawaban responden. Kemudian, yang ketiga, sampel yang dipakai hanya karyawan bagian produksi saja dan hanya menggunakan satu unit analisis itu PT Nulis Industri Kota Bogor. Jadi, untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan departemen lain atau beberapa departemen atau beberapa perusahaan. Baik, terima kasih. Itulah hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.